Silahkan. Oke, baik. Ini pendengarnya cuma satu nih, berasa one on one session ini kayaknya. Ya, Anyway, nggak apa-apa. enggak masalah. Jadi, Saya rekam ini, eh, makanya saya rekam. oke, siap. Nanti Nanti bisa bisa mendengarkan. teman-teman Oh, teman sekalian nanti ini ya, hmm. apa namanya, dengarkan kembali. Jadi, awalnya itu karena buku ini dipromosiin sama Pak Anies Baswedan. Dari Pak Anies Baswedan, kemudian kok menarik gitu. Kemudian saya sempat lihat sedikit sinopsisnya, kemudian saya coba gali lebih dalam, kemudian oh ternyata bukunya pre-order. Pre-order, kemudian saya pesan gitu loh. Saya pesan, saya baca, isinya meskipun sebagian besar itu karena sudah baca buku-buku yang lain ya tentang mindset, kemudian tentang bagaimana kita memahami bias dan sebagainya, lumayan kompak. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian yang mau mencari buku yang membantu bagaimana kita bisa mengatur pola pikir kita, nih buku ini sangat disarankan. Saya lanjut presentasi ya. Nah, sedikit perkenalan. Jadi kalau misalnya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Eh, ini foto saya waktu saya mampir ke perpustakaan IPB. Jadi, nah nanti kalau misalnya berikutnya sempat mampir ke perpustakaan UNER, ya mudah-mudahan nanti bisa sempat selfie dengan ID card, ID card masuk guest perpustakaan UNER. Jadi sedikit tentang saya cukup lama berkecimpung di dunia perbukuan gitu. Bukan artinya menulis buku, tapi saya suka baca buku sejak saya kecil. Jadi lebih dari 30 tahun berkecimpung. Dulu waktu masih SD, SMP, SMA, saya sering main ke perpustakaan. Jadi perpustakaan sudah kayak perpustakaan toko buku itu sudah kayak kadang berangkat sekolah, kalau misalnya kebetulan lagi masuk siang, dulu SD kan sempat ada masuk siang atau SMP gitu ya, mampir ke perpustakaan atau toko buku gitu. Kalau di sekolah waktu SMA, kadang kalau pulang sekolah tapi tanggung kalau pulang karena kebetulan rumah saya itu sekitar 25 kilo dari sekolahan, jadi saya sering mampir ke toko buku, sering mampir ke perpustakaan daerah. eh Penggemar kopi juga. Jadi kalau kita bicara tentang bab satu dan bab 2-nya dari buku Makanya Mikir ya, ini buku tulisannya Abigail Limuria sama Chania Cita ya. Pertama kali itu menceritakan tentang apa sih sebenarnya realita yang ada sekarang gitu ya. Goals-nya itu apa? Jadi mulai dengan pertanyaan mendasar yang cukup mendalam sebenarnya, kalau terlalu dalam kalau kita lihat ya. Hidup itu mau dibawa kemana? Jadi kalau mereka berdua itu menggambarkan bahwa hidup itu bisa lebih bermakna kalau ada goals-nya. Mau goals yang jangka pendek, mau juga goals yang jangka panjang. Dan ada dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Dan ada faktor internal kita yang kita bisa kelola, gitu ya. Bukan kita bisa kontrol sepenuhnya, tetapi kita bisa kelola. Bagaimana kita mengelolanya gitu. Nah, untuk hal ini mereka menggambarkan poin-poin penting di mana kita eh, bisa mengenali perbedaan mana yang sebenarnya itu realita, kenyataan, yang dipengaruhi dari dua faktor tersebut, dan mana yang sebenarnya itu preferensi kita, gitu. Jadi kalau misalnya kita kenal, ada yang memang kebutuhan dasar kita, ada yang memang menjadi hal yang harus kita hadapi secara nyata gitu, dan ada yang menjadi pilihan kita gitu. Nah, di bab satu dan bab 2 itu fokus pada hal kedua ini. Nah, di bab 3 eh, mulailah digali bagaimana caranya punya pola pikir yang ilmiah gitu. Nah, ini teman-teman mahasiswa ya rata-rata di sini ya. Itu dan saya pun sebenarnya masih mahasiswa gitu, mahasiswa S2 baru baru ngambil S2 di Malaysia awal tahun ini. Jadi ini udah semester berapa ya? Satu, dua, tiga, empat semester empat lagi jalan semester empat. Jadi bagaimana kita sebagai manusia itu punya pola pikir ilmiah.
Karena seringkali kita seringkali dan apa namanya di masa sekarang gitu ya, kita lihat pejabat itu kalau ngomong nggak dipikir dulu gitu kan. Nah itu jadi kunci utamanya yang ngotot gitu, dan pede itu belum tentu pinter, apalagi bener gitu kan. Nah ini adalah suatu konsep di mana bagaimana kita sebagai manusia itu punya pola pikir yang ilmiah. Ilmiah itu punya dasar data, ilmiah itu punya dasar apa namanya knowledge yang bisa kita gali bersama, sehingga dengan itu kita bisa mempunyai pertimbangan yang baik gitu terhadap pilihan tadi. Tadi kan kita udah bicara realitasnya, kemudian ada bicara tentang preferensi kita. Kita mau kemana? Kita mau memilih apa? Ketika orang berpikir bahwa oh aku mau menuju ke satu tempat gitu ya, punya goals tertentu. Bagaimana caranya? Kemudian berapa biayanya? Hal itu kan pasti akan jadi pertimbangan. Nah, untuk bisa memiliki pertimbangan yang baik, maka dasar ilmiah itu penting gitu. Nah, ini digali di bab 3. Kemudian di bab 4 dan bab 5 dari buku Makanya Mikir itu lebih banyak fokus pada bagaimana kita belajar memiliki kemampuan untuk menganalisa eh, cost dan benefitnya. Ya misalnya kita mau beli, oke, saya mau beli, katakanlah misalnya saya mau beli motor gitu. Pasti saya punya banyak pertimbangan. Kenapa saya memilih motor Beat gitu misalnya? Atau kenapa saya memilih motor Vision gitu? Atau kenapa saya memiliki Royal Enfield gitu? Itu pilihan tersebut adalah preferensi. Tetapi bagaimana kita, apakah punya manfaat yang sama gitu? Dan kan biaya yang dikeluarin beda ya. Bagaimana kita bisa menganalisa hal tersebut dan secara ilmiah menimbang, berpikir kritis. Saya cuma butuh perjalanan ringkas aja kok. Beat cukup misal. Atau misalnya, oh saya butuh yang nyaman gitu. Mungkin kalau misalnya lebih senang nyaman dan matic, agak besar bodinya gitu. Mungkin pilih Nmax atau mungkin yang di atasnya Xmax gitu. Atau misalnya, oh saya pengen kelihatan gaya gitu. Pilih Royal Enfield misalnya kayak gitu. Nah itu pilihan. Tetapi tentunya ketika kita menimbang, menganalisa pilihan kita, ada faktor cost and benefit gitu. Biayanya berapa yang dikeluarkan? Mampu nggak? Jangan-jangan ngotot untuk punya Royal Enfield, katakanlah seperti itu gitu ya. Sampai akhirnya memilih atau mengambil pinjol gitu. Di mana bunganya sangat tinggi sekali. Nah, ini kan pilihan yang didasarkan pada bagaimana kita bisa berpikir hal tersebut, keputusan tersebut diambil. Ambil pinjol, kemudian nanti yang diteror bukan cuma diri pribadi, tapi keluarga juga. Itu jadi cost and benefit juga untuk dianalisa. Itu yang sederhana, apalagi kalau kita berbicara tentang di lingkup yang lebih besar. Kalau kita lihat pejabat-pejabat kita sekarang gitu, kemudian tidak bisa berpikir secara kritis terhadap persoalan bangsa, saya rasa mungkin hal yang simpel pun juga mereka tidak bisa berpikir kritis gitu. Nah ini adalah hal yang mungkin mereka harus disodorin buku ini. Pak baca Pak gitu, atau Bu baca Bu gitu. Buku Makanya Mikir gitu. Ini sebenarnya waktu pertama kali yang menggeliti saya juga karena Makanya Mikir ini tagline-nya Cak Lontong gitu kan. Kalau biasanya kalau Cak Lontong apa namanya dulu stand up atau apa selalu bawa kata makanya mikir kan gitu. Karena memang berpikir kritis itu penting gitu teman-teman sekalian ya. Terlepas dari persoalan itu besar atau kecil. Jadi kita tetap harus berpikir kritis. Apalagi di era AI saat ini ya. Jadi salah satu penelitian dari eh, Harvard, kalau nggak salah Harvard University, itu mengatakan bahwa engagement orang terhadap generative AI, kalau kita lihat AI itu bagi banyak banyak macamnya gitu ya. Dan yang sekarang lagi, sorry, yang sekarang lagi rame itu generative AI. ChatGPT, Gemini, Claude, kemudian ada Grok gitu ya. Itu adalah generative AI. Dan generative AI itu punya interaksi dengan manusia dengan lebih intens ketimbang jenis AI yang lain gitu. AI yang lain banyak jenisnya. Dan punya kecenderungan untuk bisa membantu pekerjaan manusia, eh, yang mulai dari kreativitas, menulis dan sebagainya, sehingga hal ini punya potensi untuk menumpukan daya berpikir kritis kita.
Tapi bagaimana kita memanfaatkan AI agar nggak tumpul otak kita, ya itu yang penting kita pelajari. Nah, dari sana tadi di bab 5, bab 4 dan bab 5, mereka berdua ini menulis tentang bagaimana sih kita mulai menganalisa cost and benefit. Sehingga ketika kita menimbang memilih sesuatu, itu kita punya timbangan yang dalam tanda kutip lebih benar gitu. Ketimbang kalau misalnya kita cuma mengambil berdasarkan impulsif. Kita memilih sesuatu, kita mengambil sesuatu, itu dengan pilihan impulsif. Di bab 6 ini yang cukup dalam dan agak kompleks ya. Mulai mengenal tentang bahayanya logical fallacy sama bias. Kalau rekan-rekan sekalian mungkin pernah lihat atau yang ngelihat lah paling nggak bagaimana Trump gitu ya, Donald Trump gitu ya, yang paling kelihatan sekali gitu loh. Eh, dan beberapa presiden Amerika sebelumnya gitu kayak George Washington, George W. Bush gitu ya, ketika selalu mengatakan bahwa, dan saya herannya gitu ya, orang-orang yang seperti ini itu latar belakangnya adalah Republikan. Apakah mereka dididik punya pola pikir seperti itu? Saya nggak tahu. Tetapi itu yang jadi uniknya dari mereka gitu ya. Perkataan Donald Trump adalah either you with me or you against me. Jadi yang selalu dibahas adalah ketika orang itu nggak punya pendapat yang sama dengan dia, berarti lawannya gitu. Padahal tidak serta-merta begitu. Orang mengkritik sesuatu itu tidak serta-merta tidak setuju pada keseluruhan idenya. Nah, ini yang kita dan si Abigail sama si Chania menggambarkan beberapa jenis logical fallacy, sesat pikir, termasuk bias. Kita kenal hasty generalization. Hasty generalization itu misalnya gini, ini contoh, ini sorry ya, mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung ya. Hasty generalization gini, orang mengenal konotasinya ya, mudah-mudahan bukan rasis juga gitu ya. Orang mengenal gitu ketika eh, apa namanya metal logam hilang gitu ya. Wah ini orang Madura yang ngambil misalnya gitu. Tapi bukan bukan berarti saya mengeneralisasi, tapi hasty generalization itu seperti itu. Wah ini diambil sama apa namanya orang Madura misalnya gitu. Itu sebuah eh, generalisasi yang salah gitu. Itu termasuk bentuk pola pola pikir. Terus contoh yang lain apa ya? Jadi secara terburu-buru mengambil kesimpulan yang akhirnya mengeneralisasi hal tersebut. Ada cognitive bias. Nah, yang unik itu adalah survivorship bias. Mungkin kalau rekan-rekan tahu, di misalnya ada orang yang punya pandangan kuliah itu nggak penting. Mungkin beberapa beberapa waktu silam itu ada viral kuliah nggak penting gitu. Saya sendiri punya pola pikir bahwa kuliah itu penting. Kenapa kuliah penting? Karena itu membantu kita menstrukturisasi pola pikir kita. Bagaimana kita bisa belajar secara struktur, gitu ya. Kemudian bagaimana kita berinteraksi sama orang, itu yang dicari di perkuliahan. Bukan yang cuma sekedar ngejar nilai gitu ya. Itu makanya kenapa saya bilang kuliah itu penting. Nah, kalau misalnya kita lihat di survivorship bias, contoh misalnya, saya nggak mau kuliah kenapa? Atau drop out kuliah gitu. Kenapa? Bill Gates nggak kuliah aja apa namanya tuh lu sukses gitu. Dia bikin Microsoft gitu. Tetapi dia tidak memahami bahwa Bill Gates tersebut sukses itu karena bapaknya lawyer, ibunya itu dosen. Dosen di salah satu kampus ternama di Amerika yang punya akses ke mesin komputer pertama kali gitu. Jadi kalau kita lihat ini outliers gitu. Dan mereka dibentuk dan mereka juga sekolahnya juga sekolah privat, jadi private school. Bukan bukan sekolah abal, maksudnya bukan sekolah negeri yang mungkin biayanya lebih murah, jauh lebih murah gitu. Mereka private school, mereka attend ke private school. Tapi mereka memilih untuk keluar dari kuliah, bekerja dan menghasilkan uang. Tapi bukan berarti dan mereka mengencourage anak-anak mereka untuk selesai kuliah. Anak Bill Gates kuliah gitu. Ini yang penting untuk dipahami sama rekan-rekan sekalian. Nah kalau misalnya jenisnya kayak kita begini, kita nggak kita pengen kayak Bill Gates nggak usah kuliah lah gitu. Ujung-ujungnya cuma jadi mungkin jadi apa namanya tanpa merendahkan profesi ya gitu. Mungkin jadi ya waiter misalnya kayak gitu.
atau cuman janitor gitu. Karena tidak memiliki knowledge yang cukup gitu. Tapi saya juga punya kawan, dia cuman lulusan SMK gitu ya. Tetapi karena dia punya pola pikir dan ingin mengembangkan diri, jabatan terakhir sebelum dia resign dari kantor saya itu head, posisinya head. Jadi lulusan SMK, cuman jadi OB waktu itu, awal-awal OB di BNI, salah satu anak perusahaannya BNI di bidang IT. Kemudian dia belajar coding, dia belajar handling server, dia belajar akhirnya dia jadi engineer, dari engineer naik 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 terus dan pindah-pindah beberapa tempat. Dia specialized di IBM product gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang kita nggak bisa ngelihat bahwa oh dia nggak kuliah aja bisa, tapi nggak ngelihat perjuangannya dia untuk bisa di posisi head gitu loh. Nah, ini salah satu bentuk survivorship bias. Dan ada juga causation fallacy, dan ada beberapa jenis logical fallacy lainnya. Ini ditekankan di bab 6 di buku ini. Sebenarnya buku ini menarik kalau misalnya pengen belajar jenis-jenis bias, logical fallacy, kemudian gimana caranya kita bisa berpikir ilmiah, tapi dengan cuma satu buku ini termasuk yang saya rekomendasikan. Kemudian berikutnya di bab 7 ini kita belajar tentang skala prioritas. Kalau di dunia kerja kayak saya begini, when everything is high priority, then there's no priority at all. Jadi kalau semuanya masuk high priority, maka tidak ada sama sekali priority. Nah, ini kita belajar bagaimana mendefinisikan dan membuat skala prioritas. Gimana cara nyusunnya, gimana cara mengeksekusinya, kapan kita perlu adjustment dan sebagainya. Itu ada di sini, di bab 7 dibahas. Nah, salah satu di antaranya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan social intelligence. Nah, social intelligence itu seperti apa? Bagaimana kita berinteraksi sosial? Karena manusia kan makhluk sosial ya. Bagaimana kadang-kadang pilihan kita dipengaruhi sama ya kayak gini. Saya menginfluence rekan-rekan sekalian untuk membaca buku ini. Ini adalah bentuk salah satu social intelligence gitu loh. Dan kadang-kadang hal-hal yang semacam ini, bagaimana kita bisa menginfluence orang, itu seringkali dilemehkan. Padahal social intelligence itu bisa jadi tolak ukur bagaimana kita bisa berinteraksi sosial di masyarakat. Diskusi, kadang-kadang ya menerima feedback, kritik, ada saran juga. Itu social intelligence. Kita jadi manusia yang makhluk sosial gitu ya tentunya. Itu bagaimana kita bisa eh, ya menahan diri dari influence orang dan bagaimana kita bisa juga menginfluence orang. Itu salah satu bentuk social intelligence. Ternyata sudah habis. Sorry, tadi itu bab 8 ya. Jadi social intelligence adalah bab 8. Eh, saya lupa kalau ternyata sampai terakhir ya di social intelligence materinya cukup ringkas memang bukunya. Cuman seginilah kira-kira ya. Ada berapa halaman ya saya lupa. Nggak nyampe, nggak seperti bukunya Tolkien lah. Jadi saya cuman habisin itu berangkat kerja, pokoknya cuman satu trip berangkat kerja 2 jam itu udah selesai di kereta. Mungkin itu dulu. Ini adalah nomor kontak saya, ada email. Kalau ada yang ingin ditanyakan, diskusi dan sebagainya bisa lewat apa nomor kontak ini. Izin saya mungkin cek di chat, ada beberapa chat kayaknya nih. Mungkin ada pertanyaan. Masih mute. Oke, terima kasih Mas Susli yang sudah kasih insight-nya Bu, dan rekomendasi bukunya. Wah, ini bisa langsung berkritis kritis tadi. Harapannya gitu. Iya, betul-betul Mas. Memang benar ya, kalau orang baca buku itu jadi banyak orang berpikir kritis. Jadi kalau negaranya nggak literate, berarti Iya, memang benar gampang dibodohin ya. iya bener banget. Jadi makanya kadang fungsi pemerintah itu biar kita tetap bodoh itu makanya nggak boleh baca. Dicekoin aja terus media sosial. Pakai KTMK, tasnya dititipin dulu ke teman-temannya ya. Oke, ya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan buat dari teman-teman di sini Ya gimana? sebelum kita tutup acaranya. Ah, insight-nya senang sekali jadi kita
Jadi nambah buku kritis selain bukunya Tan Malaka yang nanti loh. Wah, itu cukup berat itu. Ini bukunya ringan kok, bukunya ringan. Kalau bukunya Tan Malaka itu orang harus menyelami bagaimana pola pikir dia, tapi unik. Jadi buku Ya. itu kadang-kadang menggambarkan pola kita jadi kenal pola pikir penulis ya. Oh, Mm-mm. cara cara penulis berpikir seperti ini. Dia menstrukturisasi tulisannya gitu lah. Seperti apa gitu. Nah, itu kayak kita kenal kalau misalnya kalau di novel gitu ya, kayak Andrea Hirata, itu berbeda dengan Terelie gitu. Cara nulisnya, pola pikirnya, bagaimana latar belakang itu pengaruh banget. Ya, apalagi kalau misalnya baca bukunya Tan Malaka gitu ya. Wah, itu harus paham apa namanya konsep sosialisme. Jadi ya itu cukup berat sih, tapi ya harusnya buku ini nggak seberat itu. Oke, oke. Ini nggak ada pertanyaan di. Oke, kelihatannya belum ada pertanyaan. Aman. Langsung nyari ini nih, nyari apa namanya bukunya nih sepertinya, teman-teman. Itu ada angkat tangan. Iya, Wita, boleh. Oke, silakan, Mbak. Ya, terima kasih. Saya mau tanya soal skala prioritas tadi, apa ada hubungannya dengan cost and benefit analysis gitu? Terima kasih. Oke, ada. Jadi kenapa dia ditaruh di paling akhir? Karena ini urutan strukturnya itu adalah kita ngerti dulu tujuannya. Jadi kalau kita misalnya berusaha untuk melakukan sesuatu gitu ya, kita punya tujuan. Kalau mantan atasan saya bilang, mantan direktur saya dulu, almarhum, itu ketika kita mau melakukan sesuatu, kita punya strategi, kita melakukan sesuatu, harus mulai dari akhir. Artinya apa? Tujuan akhirnya apa? Dari situ baru akan ditarik ke belakang. Makanya di awal buku yang jadi penekanan adalah goals. Hidup itu punya goals. Habis itu punya goals, baru bicara tentang pentingnya berpikir ilmiah, kemudian bagaimana apa namanya eh, cost and benefit, mengenali bagaimana kita sesat pikir gitu ya. Nanti baru mengatur skala prioritas. Hubungannya apa? Karena cost and benefit itu menentukan bagaimana kita menentukan skala prioritas. Gitu. Dan salah satu cara bagaimana menentukan skala prioritas adalah dengan Eisenhower Matrix namanya. Eisenhower Matrix itu kita ngenalin mana yang apa namanya urgent dan penting, mana yang apa namanya urgent tapi nggak penting, kayak gitu. Jadi kita memilih ada empat kuadran gitu ya. Nanti kita bisa memilih yang mana yang kita bisa lakukan sekarang, yang mana yang harus dilakukan sekarang, harus selesai sekarang, mana yang bisa ditunda, mana yang bisa didelegasikan, mana karena itu nice to have, ya nanti-nanti juga nggak masalah gitu. Itu bikin skala prioritas. Dan tentunya dasarnya tadi, cost and benefit analysis. Oh, kalau sekarang ini ke urgent. Kalau saya nggak melakukan ini, misalnya saya cari cari nafkah, saya nggak makan gitu. Itu kan bentuk bagaimana kita menyusun pola pikir kita gitu. Dari cost and benefit. Dan jadi prioritas. Bahwa cari kerja atau melakukan pekerjaan itu jadi skala prioritas pertama gitu. Karena kalau saya nggak kerja, saya nggak menghasilkan uang, saya nggak makan. Kalau saya nggak makan, keluarga saya nggak makan. Seperti itu. Nah itu memang jadi urutan bukunya. Dan saya melihat bahwa struktur buku ini bagus buat kita belajar bagaimana sih hukum causation-nya itu. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Wita ya. Iya, sudah bisa menjawab Kak Nusli. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ada Wita ini biar biasanya Wita bikin seru ini kalau tanya-tanya. Siap, siap. Oke, kalau gitu karena sudah waktunya 1:30 dan Mas Udah setengah jam ya? Nusli mungkin Oh ya iya. 1:30 ini Ya. nggak apa nyadar akhirnya sudah 1/2 jam lebih. Oke. Mas Nusli, terima kasih banyak. Nanti kalau Sama-sama, Mas. ingin dapat sertifikat dari kami akan menghubungi Mas Nusli lebih lanjut ya, untuk sebagai Oke. penghargaan memberikan insight buat kami di Bookstory hari ini. Siap, siap. Baik, kita foto bersama mungkin sebelum mengakhiri acara. Oke, baik, kita foto bersama ini Bentar, saya stop di share dulu. galeri.